Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ticekku. Kali ini kita akan bahas tentang kuisis. Apa itu kuisis? Kita akan lihat. Kuisis ini adalah salah satu aplikasi untuk membuat soal. Kenapa kita menggunakan kuisis? Karena ada beberapa keuntungan, terutama untuk kita sebagai guru matematika. Di sini akan dipermudah dengan salah satunya adalah menu adanya equation. Kita coba ya. Yang pertama-tama kita cari webnya tentang kuisis di quizzes.com. Nih gambarnya seperti ini. Kita tunggu. Selain menyediakan menu equation, kuis ini juga bisa kita bagikan ke anak-anak. Kita lakukan ujiannya secara online. Oke. Ini tergantung kecepatan internetnya ya. Langkah yang pertama adalah jika kita baru pertama menggunakan adalah mendaftar. Klik saja daftar, kemudian ikuti selanjutnya. Isikan data dan lain-lain. Jika kita sudah mempunyai akun, kita bisa langsung masuk. Selain itu juga kita bisa masuk menggunakan akun Google kita ya. Kita langsung pakai Google saja, klik Google. Kemudian masuk dengan akun Google. Kita kan rata-rata sudah mempunyai akun Google ya. Kita pilih yang mana email kita yang menggunakan google.com, gmail.com yang kita punya, kita gunakan untuk login atau masuk di web kuisis. Setelah kita login, maka akan terbuka web kuisis di mana kita sudah masuk ya. Ini di sini ada ID kita. Ini punya saya, Kartiem Ticekku. Nah, karena kita akan membuat kuis, kita langsung saja create. Membuat. Klik create. Pilih kuis. Selanjutnya, oh ya, karena kita bekerjanya secara online, nanti apapun yang kita lakukan sudah akan tersimpan dengan sendirinya. Kita beri nama kuis misalnya latihan soal tentang, saya buat dimensi 3 lah ya. Dimensi 3. Kita pilih mapelnya. Karena saya guru matematika, kita pilih matematika, kemudian klik next. Nah, bentuk soalnya apa yang akan kita gunakan? Saya paling suka multiple choice pilihan ganda. Checkbox ini memberi tanda checklist, fill in the blank, mengisi titik-titik ya, ada polling, ada penyataan terbuka dan lain-lain. Kita pilih multiple choice ya, karena pilihan ganda nanti biar lebih seru. Kita tuliskan soalnya di sini ya. Ini bisa kita buat miring, garis bawah dan lain-lain ya. Kita buat yang biasa dulu lah, misalnya ini enggak ada yang lain, hanya berupa kata-kata saja. Misalnya apa ya, nggak usah pakai nomor, langsung kita tuliskan soalnya di sini. Kita ketikkan berikut ini yang bukan, misalnya bukan merupakan bangun dimensi 3 adalah titik-titik. Jawabannya misalnya kita kasih kubus, kemudian
balok, kemudian apalagi, tabung, bola. Ini habis ya, di sini habis. Pilihannya bisa kita tambahkan lagi, edit ini diklik biar sampai E, karena kita SMA pakai sampai E. Lingkaran. Nah, nanti akan tampaknya seperti ini ya. Yang tampil di kuis yang akan kita lihat, kita samakan dengan anak, nanti bentuknya seperti ini. Kemudian kita berikan waktunya, misalnya mau dikasih berapa menit, 1 menit misalnya. Kita setel waktunya, kita buat kuncinya, yang benar yang mana, kita klik, kalau sudah warna biru, kemudian klik save. Sudah selesai soal nomor 1 ya, seperti ini bentuknya. Berikutnya kita tambahkan lagi soal nomor 2, klik tanda plus di new question. Sama, ini dalam satu paket soal bisa macam-macam, kita kasih multiple choice saja semua. Kita akan coba masukkan gambar. Berikut ini adalah gambar titik-titik, misalnya kayak gitu. Kita klik ini ya, ada ADD image, audio or video, jadi bisa ditambahkan gambar, audio, suara ataupun video. Kita klik. Sebelumnya sudah kita siapkan ya gambar yang akan kita sisipkan di sini, akan kita masukkan di sini. Ada di mana? Misalnya saya ambil di sini, kemudian kita pilih, klik open. Atau bisa di drag ya, bisa di drag. Nah, ini akan tampak seperti ini nanti. Jawabannya apa? Misalnya kubus, balok, prisma, limas, apalagi ya, misalnya lagi kotak. Kita mau kasih waktu berapa, misalnya ini sama lah 1 menit misalnya. Jangan lupa dikasih kuncinya. Ini adalah gambar kubus, dan save. Kemudian berikutnya lagi, kita akan coba pergunakan gambar tapi di optionnya ya. Kita masih pakai pilihan ganda, klik pilihan ganda, tambahkan lagi. Berikut ini adalah gambar sebuah kerucut. Kok lucu ya gini? Ini aja. Kerucut ditunjukkan pada gambar titik-titik. Ini di answer ini kita klik ADD image, hanya gambar ya. Kalau di optionnya ini hanya bisa kita tambahkan gambar. Kita masukkan gambarnya, kemudian pilihan B nya juga kita tambahkan gambarnya. Sampai semua pilihan, caranya sama. Klik ADD image, klik tanda plusnya, kita cari filenya ada di mana. Di komputer kita disimpan di drive mana, kemudian pilih filenya, open. Kita sampai ke yang D, ADD image, klik,
tanda plus, kemudian cari di mana filenya. Setelah ketemu gambarnya, kita klik gambarnya, klik open. Akan masuk. Satu lagi, kita sampai E, tambahkan add answer, add image, kemudian tanda plus. Satu lagi, mana ya gambarnya ya? Halo, oh ini dia. Oke, kita masukkan. Oke, sudah kerucut. Berarti di nomor 1 kita kasih kuncinya. Jangan lupa atur waktunya, klik save ya. Kemudian berikutnya kita akan coba penggunaan equation ya. Tambahkan lagi pertanyaan baru, misalnya panjang diagonal sisi pada kubus yang mempunyai panjang rusuk 10 cm adalah titik-titik sentimeter, misalnya begitu. Ini kan panjang diagonal sisi, berarti A akar 2, ada akarnya ya. Kita tinggal masukkan sini, kita pilih ADD Math Equation, klik equationnya. Kita akan tulis 10 akar 2. Nah, tuliskan di sini aja 10, cari tanda akar 2, insert. Berikutnya lagi seperti tadi, kita pilih 10, cari akar 3, misalnya kita tulis, insert. Lagi yang berikutnya kita klik fx ya, lambangnya ADD Math Equation, diklik. Misalnya kita mau buat pangkat ya, misalnya 10 pangkat pangkat 2, ini 2 ya. Misalnya lagi ADD Equation, klik, tinggal kita tuliskan misalnya pangkat 3 ya, pilihnya A pangkat X ya, 10 A pangkat X, klik 3, jadi 10 pangkat 3. Yang lain misalnya kita mau buat pecahan, kita tambahkan satu lagi, ada di answer, pilihannya satu lagi, sama ada di equation A pangkat X ini ya, macam-macam equationnya ada banyak tipenya, ini bisa digeser ya. Misalnya kita membuat 1/2 ya, ini 1, bawahnya 2, misalnya A akar 2. Oke. Jangan lupa kasih kuncinya, checklist kuncinya, kemudian setting waktunya, kita kasih 1 menit aja semua. Jangan lupa klik save. Kemudian satu lagi, ini keuntungannya Quizzes, kita bisa menggunakan soal-soal yang sudah ada di Quizzes yang sudah dibuat oleh orang lain. Caranya klik teleport ya, teleport. Saya pindahkan muka saya dulu ya. Teleport ini kita mengambil soal-soal orang lain ya, karena kita tadi soal latihan dimensi 3 ini sudah muncul nih soal-soal dimensi 3 ya. Tinggal kita cari, kalau nggak muncul bisa di search, di sini diketikkan apa yang mau kita cari, terus kita buka ini soal-soalnya, tinggal
kita cari yang mana yang mau kita gunakan ya. Misalnya kita pepet nih, waktunya buru-buru, aku nggak selesai. Nah, ini misalnya nomor ini yang kita akan gunakan ya. Kita klik di sini, kemudian klik ADD ya. Nanti dia akan berproses. Dari sini diteleport, dipindahkan ke soal yang akan kita buat. Tunggu prosesnya. Dia di sini akan berputar ya, artinya ini proses mengirim. Kalau sudah seperti ini artinya dia sudah ditambahkan. Kita lihat ya, ini kita tutup kalau sudah selesai. Oke, ini sudah masuk di sini ya. Kita sudah tidak ubah-ubah lagi, mungkin tinggal waktunya aja kita buatkan sama tadi 60 second ya. Nah, sudah selesai. Kalau misalnya kita sudah selesai untuk pembuatan soal ini, kita bisa setting sekarang ya. Settingnya kita bisa tambahkan di sini untuk gambar kuisnya ya. Kita mau kasih gambar apa di sini boleh, silahkan. Seperti tadi caranya sama. Saya mau kasih gambar apa ya, misalnya mau saya kasih gambar gambar anak lagi belajar deh di sini ya. Masukkan, kemudian klik, kemudian kita bisa pilih bahasanya. Kita cari Indonesia saja, pilih Indonesia. Kemudian grade itu kelasnya ini di kelas 12 misalnya. Kemudian who can see this quiz, siapa yang kita bisa lihat untuk publik. Kemudian save ya. Kita simpan, save. Oke, sudah selesailah tugas kita membuat soal ya. Tinggal kita tulis saja, klik done, artinya soal kita sudah selesai. Kita simpan, nanti akan tersimpan di web quizzes ini ya teman-teman. Nah, setelah itu tinggal pilihan kita mau diberikan secara live, bisa secara live di sini ya, klik di sini kalau mau secara live, atau mau dikasihkan sebagai homework. Homework ini PR ya. Kalau kita mau, biasanya lebih seru live ya. Kita klik start live quiz, ini bisa bentuknya, saya suka klasik, kita klik klasik. Kemudian nah, ini bentuknya klasik ya. Kemudian kita lihat pengaturannya di sini ya. Kita lihat pengaturannya. Kita bisa ajak anak-anak yang ada di kelas ya. Ini tersinkron punya saya dengan Google Classroom, atau bisa langsung saja nanti misalnya kita punya grup WhatsApp anak-anak, nanti linknya kita kasihkan ke sana, atau bisa diberikan ke Google Classroom. Kita buat dulu partisipan attempt ini berapa kali anak-anak boleh memainkan kuis ini, bisa unlimited biar seru, karena live itu berarti sekali saja. Name factory ini tidak usah aja. So answer during activity, karena ini boleh lah. Tunjukkan jawaban selama melakukan aktivitas, boleh di on, boleh di off ya. Kemudian so answer after arti setelah activity, ini artinya setelah selesai. Kemudian bawahnya ini ada settingannya, ada power up, ada partisipasi count timer, jadi bisa lihat waktu yang diberikan. So leaderboard, pemimpinnya ya, perankingannya. Kemudian shuffle question, artinya pertanyaannya diacak. Ini untuk soal ujian ini sangat bagus. Begitu juga shuffle answer, pilihan gandanya juga diacak ya. Sudah, tinggal kita klik continue.
Kita tunggu. Ini jaringan internetnya sesuai dengan amal perbuatan lah ya. Oke. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ini linknya yang nanti akan kita share ke anak-anak peserta kuisnya. Kemudian ini kodenya. Jadi nanti yang di share itu link dan kodenya. Atau bisa kita klik or share via. Coba kita klik. Ini bisa di sini. Bisa ke kelas psikologi, bisa ke Twitter, bisa Microsoft Kamas dan lain-lain ya. Atau di copy linknya saja terus dibagikan ke siswa. Setelah itu, setelah kita bagikan ke siswa, kita tinggal menunggu anak-anak kita itu join ke sini ya. Tunggu sampai ramai dulu, setelah ramai baru di start kita mulai ya. Untuk yang gimana prosesnya selama anak-anak itu melakukan live quiz menggunakan Quizizz ini, kita akan buat video rekamannya setelah ini ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.